Kalau misalnya gue bilang memelihara babi ngepet bisa bikin kaya raya. Menurut lo itu logis nggak? Gue pernah coba kasih pertanyaan itu ke satu kelas di kampus Merdeka di Zenius. Itu di dalam kelas penalaran ya. Nah, cukup kepecah tuh jawabannya. Jadi ada yang jawab logis, ada yang jawab nggak logis, ada yang jawab nggak bisa ditentukan. Cukup merata juga jumlahnya yang menjawab ketiga pilihan itu. Bisa jadi ketiga-tiganya tuh benar menurut pemaknaan kata logisnya masing-masing gitu. Nah, itu juga yang terjadi di dalam konteks video yang sebelumnya gue bikin ngebahas soal logika. Jadi di video itu gue bahas beberapa soal logika dan ketika gue lihat kolom komentarnya, wah itu seru banget. Jadi emang jawabannya bisa beda-beda menurut pemaknaan kata logisnya masing-masing. Nah, kesalahan gue di situ adalah gue nggak jelasin dulu di awal ya konsep logika yang dipakai di dalam soal yang gue bahas itu. Nah, dari ngebaca berbagai pandangan di kolom komen itu, gue jadi terinspirasi buat bikin konten ini. Dimana gue bakal ngebahas apa itu logika dan termasuk di dalamnya apa itu logis. Seenggaknya menurut pemahaman gue dan dalam konteks pembahasan soal logika yang kemarin itu di video sebelumnya gue lakuin. Sekarang kita balik ke soal di awal tadi. Memelihara babi ngepet bisa bikin kaya raya. Jadi ketika gue nanya ke orang logis apa enggak, atau sebaliknya orang nanya ke gue logis atau enggak sih, itu dalam banyak konteks. Maksudnya adalah masuk akal atau enggak. Masuk akal artinya penalarannya benar, faktanya benar. Dalam konteks premis memelihara babi ngepet bisa bikin kaya raya, akan ada banyak orang yang mengartikan pertanyaan ini sebagai benar nggak sih memelihara babi ngepet tuh bisa bikin kaya raya. Kalau benar di realitasnya gitu ya, di kenyataannya itu benar, berarti logis. Kalau nggak benar, berarti nggak logis. Nah, jadi ketika ditanya premis itu logis atau enggak, akan ada yang jawab nggak logis karena melihat itu nggak ada buktinya gitu ya. Nah, mungkin ada sebagian yang bilang logis yang berpikirnya kayak, oh iyalah, gue tahu tuh ada ceritanya orang emang bener kok memelihara babi ngepet terus jadi kaya raya. Nah, ini cara berpikirnya ketika pemaknaan terhadap kata logisnya itu adalah masuk akal gitu. Jadi logis sama dengan masuk akal, nggak logis sama dengan nggak masuk akal. Dalam perbincangan sehari-hari biasanya memang ini ya pemaknaan kata logis gitu. Terus itu pemaknaannya berarti salah kan? Enggak juga ya, bukan berarti pemaknaan itu salah. Karena yang namanya pemaknaan kata atau definisi kata itu kan sebenarnya bebas ya pada dasarnya. Maksudnya orang-orang bahkan kamus-kamus yang ada ya bisa macam-macam pemaknaannya. Nah, gue ngeliatnya gini, kata logis memang bisa punya makna yang berbeda-beda, tinggal tergantung konteks. Di sini gue menjelaskan bahwa dalam konteks seperti itu biasanya orang mengartikan kata logis begitu ya. Nah, tapi dalam konteks soal logika yang gue maksud atau pada praktek umumnya itu bukan merujuk ke situ ya. Jadi kata logika di dalam soal logika atau soal penalaran umum gitu-gitu ya, itu merujuk ke logika sebagai logika formal. Logika formal atau logika matematika. Nah, artinya bukan masuk akal ya, jadi bukan logis berarti masuk akal, berarti benar nih di kenyataan, bukan gitu ya. Kalau dalam logika formal yang dimaksud dengan logis adalah penarikan kesimpulannya itu pasti benar ya, jadi kesimpulannya itu pasti benar berdasarkan premis yang tersedia. Contoh, ada premis nih, jika memelihara babi ngepet maka kaya raya. Terus ada premis kedua, Upin memelihara babi ngepet. Kesimpulannya Upin kaya raya. Nah, kesimpulannya logis nggak? Logis ya, dalam konteks logika formal ini adalah kesimpulan yang logis. Nah, tapi kalau misalnya kesimpulan Upin tidak kaya raya, nah itu nggak logis jadinya karena nggak sesuai dengan aturan penalaran berdasarkan premis-premisnya tadi gitu. Karena aturan penalarannya kan ketika kita dapat premis jika A maka B, itu berarti yang A pasti B. Jadi kalau diketahui A, kesimpulannya ya B. Nah kalau diketahui A terus kita simpulin bukan B, ya ini nggak tahu nih kesimpulannya ditarik dari mana gitu ya.
Nah, jadi itu perbedaan antara penggunaan kata logika atau logis dalam perbincangan sehari-hari dengan soal logika formal, yang mana itu adalah konsep logika matematika. Dalam soal yang gue bahas, ada premis semua yang memiliki rambut adalah perempuan. Nah, ada nih komentar seperti ini. Bagaimana kita mau jawab logis, Mbak? Wong pertanyaannya aja gak logis. Jadi intinya dia bilang itu gak logis karena, loh gimana dengan laki-laki? Laki-laki kan juga bisa punya rambut gitu ya. Nah, ini adalah contoh pemaknaan kata logis berdasarkan pemaknaan pertama tadi, yaitu dia berarti masuk akal gitu ya. Jadi dia mau bilang bahwa itu gak masuk akal karena ya laki-laki juga punya rambut gitu. Jadi nggak semua yang punya rambut itu perempuan gitu ya. Nah, itu dinilai berdasarkan fakta di dunia nyata. Dalam logika formal kita bicara penarikan kesimpulan dari premis-premis yang tersedia berdasarkan acuan aturan berpikir dalam logika formal. Contohnya tadi ketika kita udah dikasih premis semua A adalah B, itu kalau dalam kuantor universal berarti tiap-tiap anggota himpunan A adalah anggota himpunan B. Jadi kalau dibikin diagram Venn, lingkaran A akan ada di dalam lingkaran si B ya. Nah, aturan penalaran ini mengikuti definisi dari semua A adalah B tadi kan yang udah ditentukan di dalam logika formal gitu. Nah, itu berarti kalau kita dapat premis si A memiliki rambut, maka kita bisa simpulkan si A perempuan. Terus kalau kita dapat premis si A bukan perempuan, gimana kesimpulannya? Si A nggak memiliki rambut ya kan, karena kan semua yang memiliki rambut pasti perempuan. Jadi kalau dia udah jelas bukan perempuan ya nggak mungkin dia memiliki rambut dong gitu ya kalau dari premis itu. Balik lagi ya, dalam logika formal konteksnya adalah kita hanya mengikuti premis yang ada. Nah, itu tadi dua pemaknaan logika. Dia bisa dianggap sebagai bicara tentang masuk akal atau enggak ya, dan masuk akal itu berarti penalarannya benar, faktanya benar ya sesuai dunia nyata dan seterusnya. Atau dia juga bisa dianggap sebagai bicara tentang logika formal ya, apakah kesimpulannya sesuai dengan premis-premis yang tersedia dengan mengacu pada kaidah berpikir dalam logika formal atau logika matematika. Nah, ada lagi nih yang ketiga ya, yang juga ada di kamus-kamus, yaitu logika dalam pengertian penalaran atau reasoning atau struktur berpikir atau struktur bernalar gitu ya. Ya, jadi isinya tuh bisa macam-macam ya. Salah satunya misal nih dalam konteks perdebatan moral gitu ya. Misal ada orang melakukan penculikan terhadap anaknya sendiri. Jadi dia lagi rebutan hak asuh ya sama mantan pasangannya gitu. Terus dia menculik anaknya. Nah, terus misalnya netizen ada yang bilang, ih gak logis lah nih orang masa anak sendiri diculik gitu ya. Nah, itu padahal maksud dia gak logis tuh lebih ke arah moralnya gak bener nih orang gitu ya. Nah, moralnya gak bener ini mengacu pada suatu aturan moralitas yang dia pakai dong ya, yang si netizen ini pakai gitu kan. Misalnya dalam acuan moralitas dia, segala bentuk penculikan adalah salah gitu. Nah, jadi kalau ngelakuin berarti gak logis jadinya gitu tindakannya karena melakukan pelanggaran moral gitu ya. Misalnya di dalam cara berpikir dia seperti itu acuan moralnya. Nah, jadi dia menyimpulkan tindakan si orang ini menggunakan penalaran berbasis acuan moral dia. Dari situ dia menilai lah bahwa tindakan si orang ini gak logis. Ya, itu salah satu bentuk pemaknaan logika sebagai penalaran secara umum ya, yang dimana itu bisa mengacu ke suatu aturan yang dibikin orang gitu. Contohnya tadi misalnya aturan moral ya, atau kalau dalam konteks perdebatan hukum ya aturan hukum. Misalnya dalam hukum ada norma-norma hukum ya, bahwa pembuatan hukum harus seperti ini, pembatalan hukum harus seperti ini. Terus ada nih pengacara misalnya ngomong, ya ini harusnya dibatalin aja nih. Nah, nanti ada yang bilang kayak, ya itu mah gak logis lah, kan ada aturan gini-gini. Nah, maksudnya gak logis di situ tuh, ya itu gak sesuai aturan lah gitu. Itu gak sesuai dengan tata cara pembuatan hukum atau pembatalan hukum yang sudah diatur di dalam hukum yang berlaku kayak gitu. Nah, ada lagi nih yang lainnya lagi. Misalnya dalam konteks ada soal logika begini. Premis pertamanya, jika hujan maka jalanan basah. Premis berikutnya, jalanan basah. Terus kesimpulannya, hujan. Pertanyaannya logis nggak? Atau benar nggak tuh kesimpulannya? Ya kan? Nah, banyak dong yang jawab, benar tuh kesimpulannya gitu. Nah, padahal kalau mengikuti kaidah logika formal, nggak benar kesimpulannya ya. Kenapa nggak benar? Karena jika hujan maka jalanan basah,
Bukan berarti jika jalanan basah maka hujan. Jadi kalau premis keduanya diketahui jalanan basah ya kita nggak tahu ya hujan atau enggak. Kalau berdasarkan premis itu dengan mengacu ke kaidah penalaran logika formal atau logika deduktif tuh ya istilah lainnya lagi. Nah yang jawab itu benar bisa jadi pakai logika induktif istilahnya. Logika induktif dia bukan pakai acuan umumnya tadi ya, yaitu jika hujan maka jalanan basah, bukan itu. Tapi dia melihat pola nih di dunia nyata, kalau jalanan basah gitu kita ngelihat jalanan basah nih. Nah biasanya itu terjadi karena hujan, ya maksudnya basahnya itu datang dari air hujan. Nah jadi ketika diketahui jalanan basah, dia simpulin, oh berarti hujan nih gitu. Sedangkan soal yang dia kerjakan itu di ranah logika formal harusnya dijawab secara deduktif ya. Nah kalau dalam penalaran deduktif dia harusnya hanya mengikuti premis umum yang udah disediakan, yaitu jika hujan maka jalanan basah. Itu berarti hujan pasti jalanan basah. Jalanan tidak basah pasti tidak hujan. Tapi kalau jalanan basah gimana? Nggak tahu ya hujan atau enggak bisa disimpulin dari premis itu. So itu tadi 3 pengertian dari kata logika termasuk juga logis ya, sepaketan di dalamnya. Dia bisa bicara tentang masuk akal atau enggak, dia bisa bicara tentang valid penalarannya atau enggak sesuai aturan logika formal, dia bisa bicara tentang penalaran secara umum, general reasoning ya, penalaran aja gitu. Yang ini bisa mengikuti berbagai macam aturan berpikir ya, yang beda-beda. Aturan berpikir atau model atau framework gitu. Nah terus buat apa nih gue ngejelasin perbedaan makna dari logika dan logis ini. Di sini gue mau coba meluruskan percakapan-percakapan kita tentang logika dan logis selama ini. Karena bisa jadi yang kita maksud apa, yang orang lain maksud beda lagi. Nah sama kayak contoh dalam konten gue yang sebelumnya. Nah ketika ada orang yang ngomong kenyataannya nggak gini, kenyataannya nggak gitu ya itu memang nggak relevan terhadap soal logika formal begitu ya. Karena memang soal itu tidak menguji faktanya bagaimana gitu. Yang diuji adalah kita bisa nggak sih menggunakan logika deduktif ya atau penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang sudah disediakan. Oke. Kalau lu seneng konten-konten yang cukup abstrak gini dan kedengarannya kayak rada rempong ya, gue bisa bikin lebih banyak lagi untuk masih kata logika juga atau kata-kata lainnya yang pemaknaannya bisa macam-macam di konteks yang berbeda dan mudah-mudahan bisa membantu kita semua untuk lebih nyambung dalam berbincang-bincang di ruang publik, terutama mungkin di sosial media gitu. That's it. Jangan lupa like dan share video ini if you find it helpful and probably insightful. Subscribe juga channel ini dan nyalain notifikasinya biar dapat updates untuk konten-konten terbaru di sini. Sampai ketemu di konten lainnya.